Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihimu. Saudara-saudari yang terkasih, luar biasa kita merayakan Hari Raya Pentakosta, Hari Raya turunnya Roh Kudus. Luar biasa saudara-saudari yang terkasih, saya harap Anda ikut bersemangat karena kita semua dibakar oleh api Roh Kudus. Amin. Katakan amin. Yes, saudara-saudari yang terkasih, untuk latar belakangnya, sebenarnya Pentakosta itu dalam perjanjian lama merupakan pesta panen, saudara-saudara. Pesta panen yang dirayakan oleh umat Israel setelah pembebasan dari Mesir selama hampir 7 minggu, dan pada hari ke-50 mereka memberikan persembahan untuk Tuhan, bersyukur. Tetapi kemudian secara liturgis oleh orang-orang Yahudi, Hari Raya Pentakosta juga merupakan hari perjanjian turunnya 10 perintah Allah. Hari ini jadi suatu perubahan yang luar biasa. Tetapi, nah yang penting ini, dalam perjanjian baru, Hari Raya Pentakosta adalah pembaruan perjanjian dalam diri Yesus yang merupakan peringatan atas turunnya Roh Kudus kepada para murid. Saudara-saudara yang terkasih, Roh Kudus tercurah dalam diri para murid. Dan bukan kalau Yesus dibaptis kan dalam bentuk merpati, gunung merpati, tetapi pada saat Hari Raya Pentakosta, wow, bukan, tapi sesuatu yang luar biasa. Ada gemuruh, ada sesuatu yang bisa bukan angin sepoi-sepoi, tapi angin yang luar biasa, dan muncullah lidah-lidah api pada diri para murid dan membuat mereka berani. Wah, mereka bersemangat, saudara-saudari yang terkasih, karena sebelumnya takut. Bahasa di kampung saya itu kutuk. Para murid itu kutuk, takut, bersembunyi ruang atas, bersembunyi, takut. Karena orang Yahudi mencari-cari mereka. Mereka takut. Tapi setelah Roh Kudus turun, dahsyat saudara-saudari, dahsyat, mereka begitu bersemangat. Berani dipenuhi Roh Kudus untuk berbicara tentang siapa? Tentang Yesus Kristus. Ini kata kunci. Bila seseorang dipenuhi Roh Kudus dan menyadari dipenuhi Roh Kudus, ada satu kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, saya suka memberikan suatu ilustrasi, saudara-saudara. Ilustrasinya itu begini. Ibarat ada dua buah rumah di daerah salju, saudara-saudara. Rumah yang ke-1 dia punya perapian di dalamnya. Rumah yang kedua tidak ada. Dan Anda bisa bayangkan, perlahan-lahan saudara-saudari, perlahan-lahan rumah yang ada perapian di dalam itu, karena suasananya hangat, ada api yang membakar dari dalam, perlahan-lahan saljunya mencair dan atapnya mulai sedikit-sedikit terlihat. Tetapi rumah yang tidak ada api perapiannya di dalam, wow, tetap ada salju dan terlihat suram. Nah, kunci orang yang dipenuhi Roh Kudus, kunci orang menyadari ada karya Roh Kudus adalah apa? Bila satu, ada sukacita, tentunya seperti yang dikatakan Rasul Paulus, ada buah-buah roh. Ini yang mau saya katakan, saudara-saudari yang terkasih. Saya berkali-kali dalam renungan itu, saya suka memakai ilustrasi atau sharing untuk menjelaskan, memberi gambaran karya Roh Kudus. Saya katakan pernah di mimbar ini, saya jadi Romo itu belum lama, saudara-saudara. Baru 23 tahun. Itu kata kunci, 23 tahun. Dan selama 23 tahun itu, saya mengalami banyak peristiwa. Mengapa saya suka sharekan? Karena saya sadar di dalam itu semua ada karya Roh Kudus. Amin, saudara-saudaraku. Nah, ini yang mau saya katakan. Nah, ini pengalaman itu sekian tahun yang lalu. Pada saat saya melayani ya di orang-orang dari Palangkaraya atau di daerah Lamando, tapi masih sulit pada waktu itu. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Saya naik motor beberapa jam, kemudian saya harus berjalan kaki. 1 hari berjalan kaki, saudara-saudara. 1 hari. Bayangkan Anda bisa jalan 1 hari itu kemana? 1 hari. Capek saya, waktu itu pertama kali turne, namanya turne, sampai saya membawa ransel berat. Wah, saya berjalan. Wah, awalnya sih bersemangat. Wah, bersemangat. Kerja, kerja buat Tuhan. Semangat. Tapi apa yang terjadi? Lama-lama capek juga.
Mulai tengah hari, mulai begitu akhirnya capek. Dan si penunjuk jalan itu mengatakan, oh Romo, sebentar lagi kampung itu sampai yang kita tuju. Nah, waktu mendekati kampung, saya lihat begitu banyak orang, saya bersuka cita. Saya bersuka cita, saudara-saudara. Senang sekali. Tapi apa yang terjadi? Saya berpikir, namanya saya orang Jawa ya, karena di Jawa itu kan berkah dalam, Romo, tasnya dibawain, ting dibawain. Tapi di situ, please deh, saya membawa tas, saya pikir tas saya dibawain. Saya pikir, saudara-saudara, ternyata tidak ada satupun yang bawakan rangsel saya. Capek deh. Serius, saudara-saudara. Terus saya kan protes dalam hatiku, kok nggak ada yang bawakan tas saya? Tiba-tiba, saya kan ngomong gitu, kok nggak ada yang bawakan rangsel saya, tas saya? Ada satu umat nyeletuk, Romo, jangan ngeluh, untuk itu engkau ditabiskan. Sakitnya di sini, di sini, di sini, sini. Sakitnya di sini, semua sakit, saudara-saudara. Sakit hati saya waktu itu. Dalam hatiku, kenapa? Sakit hati kenapa? Umat ini loh nggak tahu saya sudah jalan 1 hari. Membawakan tas nggak ada yang membawakan. Jadi saya merasa tidak diterima. Kemudian, karena misalnya baru besoknya, saya itu tidur dengan mengeluh. Tapi kemudian saya duduk berdoa. Saya membuat tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Saya berdoa. Dan pada saat saya berdoa, disitulah Roh Kudus bekerja mengingatkan saya. Hello. Juga mengingatkan Anda pada saat Anda mengeluh. Ingat, Roh Kudus yang dikatakan Yesus akan mengingatkan apa-apa saja yang diajarkan Yesus. Dan itu diingatkan kepada saya. Hello, Los Widodo. Begitu saja kok mengeluh, keles. Serius, saudara-saudara, saya diingatkan. Saya sudah jalan 1 hari, tinggal hanya beberapa meter, kok tas saya minta dibawakan. Kok saya manja, kok saya baper, bahasa kerennya gitu loh. Malam itu saya nangis, saudara-saudara. Malam itu saya menangis. Saya merasa berdosa, saudara-saudara. Nah, lihat. Pada saat seseorang menyadari karya Roh Kudus, pada saat Roh Kudus sudah mengetuk hatinya, akan muncul yang namanya penyesalan. Ini kata kuncinya. Dan kemudian esok paginya saya bersemangat. Wah, saya udah hilang jengkel saya, capek saya. Saya bersyukur. Ternyata orang di kampung pun bisa menangkap bisikan Roh Kudus untuk mengatakan, Romo, jangan mengeluh, untuk itu engkau ditabiskan. Oleh karena itu, ini juga pesan untuk Anda semua. Kalau romo-romo di paroki Anda, di sini ada romo paroki, romo Kornel. Kalau Anda mengeluh, umat jangan ragu-ragu. Untuk itu engkau ditabiskan. Hello, hello. Kalau romo Anda mengeluh, terutama romo-romo ABG, romo-romo muda, hello, katakan, hey, untuk itu engkau ditabiskan. Jangan mengeluh. Saudara-saudariku yang terkasih, itu menguatkan saya untuk semangat, karena saya yakin Roh Kudus ada dalam diri saya, dalam diri kita semua. Itu yang mau saya katakan. Dan Roh Kudus, saudara-saudariku, diberikan kepada kita sesuai juga bakat potensi kita masing-masing. Tercurah dalam diri Anda, dalam diri saya, memberikan kekuatan, mengingatkan bahwa Anda itu luar biasa. Ada satu lagu rohani saya suka, Anda itu bukan hanya pemenang, tapi lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Karena apa lebih dari pemenang? Ada Roh Kudus. Kita bisa mengalahkan. Lihat ya, lihat, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Hello, kalau cuma corona, please, memang berat, saudara-saudara. Tapi mereka yang dipenuhi Roh Kudus, nggak usah takut, saudara-saudari. Amin. Nggak usah takut. Kesulitan hidup itu, saya berkali-kali dalam khotbah selalu mengatakan, kesulitan hidup itu, penderitaan itu, sakit dan lain sebagainya, itu bagian dari diri kita untuk menjadi dekat dengan Tuhan. Kalau Anda membuka kitab suci, merenungkan kitab suci, Anda melihat
Anda melihat bahwa Tuhan memberikan banyak nasihat-nasihat, memberikan kekuatan. Jangan takut, jangan khawatir, dan lain sebagainya. Masalahnya adalah apa yang Anda baca, Anda renungkan, meresap, dan Anda praktekkan dalam hidup atau tidak. Ini masalahnya. Atau Anda hanya mengeluh, seperti saya awal cerita tadi, mengeluh. Sampai saya diingatkan, untuk itu kok ditabiskan. Karena pada saat Anda menerima sakramen baptis, disitulah Anda menerima Roh Kudus. Dari semua pengikut Kristus sudah menerima Roh Kudus. Dikuatkan lagi dalam sakramen penguatan. Dan pada saat kita merayakan Ekaristi, ikut dalam perayaan Ekaristi, saudara-saudariku yang terkasih, itu roti dan anggur karena Roh Kudus menjadi tubuh dan darah Kristus. Kurang apa lagi? Apalagi saya yang memakai jubah seperti Batman ini, saudara-saudara. Hello. Saya juga dikuatkan waktu Bapak Uskup menabiskan saya. Ada rahmat Roh Kudus dalam diri saya. Makanya saya itu juga heran, saudara-saudariku yang terkasih. Kalau ada orang Katolik takut dengan kesurupan segala macam, itu bingung saya, saudara-saudariku. Kalau saya baru datang kesurupan, orang yang kesurupan lari dulu, saudara-saudara. Saya juga heran, setiap saya datang, Romo ada orang kesurupan, di mana saya datang, udah sembuh, saudara. Belum ngapa-ngapain, saudara-saudara. Belum ngangkat tangan, baru muncul gini aja, saudara-saudara. Saya nggak ngerti, apakah wajah saya lebih mengerikan daripada setannya, saudara-saudara. Nah, ini yang mau saya katakan, saudara, yang lebih mengerikan wajah saya. Tapi ya menurut banyak orang, saya kayak bintang film Korea sih. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, yang saya mau mengatakan apa? Rahmat Pentakosta, turunnya Roh Kudus, pertama-tama harus Anda sadari. Nah, masalahnya adalah apa? Ada masalah. Ada 3 hal yang membuat orang tidak menyadari karya Roh Kudus. Ada 3. 1, mudah takut, mudah putus asa, mudah cemas. Kalau digeri takut, takut. Belum lihat, belum dikerja, takut, saudara-saudara. Oh, kamu disuruh ngerjakan ini, takut. Berikutnya juga kehilangan harapan. Mudah takut, cemas, kehilangan harapan. Dan yang ketiga, tidak percaya, saudara-saudara, bahwa ada Roh Kudus, ada Tuhan. Ini kita tidak berani, saudara-saudaraku. Kita seperti para rasul sebelum kedatangan Roh Kudus. Tapi Anda dan saya sudah menerima Roh Kudus. Janganlah takut untuk bersaksi. Janganlah takut mengungkapkan kebenaran. Seperti Rasul Paulus, saudara-saudaraku. Luar biasa Rasul Paulus, luar biasa. Kebenaran tentang Yesus Kristus yang bangkit bukan saja diyakini, tapi dialami. Ini kata kunci, dialami. Rahmat Roh Kudus bukan hari Anda percaya, oh hari ini hari raya Pentakosta, oh tahu, anak kecil pun tahu, hari ini hari raya anak-anak, hari raya Pentakosta mama, atirung. Bukan, saudara-saudara, tapi dialami, dirasakan dan menggerakkan dari dalam, seperti ilustrasi rumah di tengah salju tadi yang ada perapiannya, saljunya lama-lama menjadi mencair. Artinya ketakutan Anda, kecemasan Anda lama-lama mencair. Dan perhatikan baik-baik buah-buah Roh Kudus: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri ada dalam diri orang-orang yang dikuasai, dipenuhi Roh Kudus. Ilustrasi berikutnya, saudara-saudariku yang terkasih, Anda tahu kalau orang mabok itu, mabok ya, mabok miras, aku mabok. Nah, waktu mabok, saudara-saudara, perhatikan baik-baik. Mabok, saya pernah lihat orang mabok. Kalau saya sendiri belum pernah mabok, saudara-saudara. Saya pernah lihat orang mabok. Saya melihat mabok. Dia tuh memeluk tiang listrik. Dia lagi mabok gitu. Dia memeluk tiang listrik. Dia mengatakan, hai sayang, wo ini secingping. I love you so much. Oh. Saya bingung. Itu tiang listrik dipeluk-peluk, saudara-saudara. Nah, bayangkan pengaruh dari alkohol itu menguasai orang itu untuk berpikiran tidak waras. Tetapi kita sebagai pengikut Kristus, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Wow! Dan Roh Kudus itu memenuhi Anda, memenuhi saya, bukan tidak waras, tapi kita melakukan sesuatu yang luar biasa untuk Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya tahu apa yang saya katakan, mungkin ada yang mengatakan, teori Romo, hidup tuh nggak begitu. How? Kalau Anda berpikir begitu, ya begitu. Kasihan deh lu.
Biarkan Roh Kudus itu mendorong Anda, menyemangati Anda. Nanti kalau sudah mulai kerja seperti biasa, new normal dan lain sebagainya, Anda bekerja, saya mau mengatakan kepada Anda, semangat. Contoh pulang ini, habis misa, habis live streaming ini, WA teman-teman Anda, ketemu, wow, ada Roh Kudus dalam diri kita. Yes, semangat saudara-saudara. Dan niat berbuat baik juga. Amin saudara-saudara. Berbuat baik itu dari sekarang. Mau berbuat baik, ini bukan promosi. Salah satu berbuat baik, Anda yang bergabung dalam misa ini, jangan lupa subscribe saudara-saudara. Itu kata kunci. Like. Loh kok promosi? Tidak saudara-saudara. Anda bantu, ini sebelah saya Pastor Paroki GB. Perlu dibantu, subscribe. Amin, amin, amin. Nah itu saudara-saudara. Nah, subscribe, like gitu. Nah, saya juga mau mengatakan ini kepada Anda. Saya mau mengatakan kepada Anda, perbuatan baik, semangat Pantekosta, semangat kehadiran Roh Kudus harus dibuktikan. So, para suami yang suka marah-marah, apalagi KDRT, please bertobat. Hello. Istri yang mungkin cerewet, papi mana uang belanja? Mana? Money. Sadar, suaminya udah capek, saudara-saudari. Nah, anak yang manja, malas, sadar. Semangat Roh Kudus merubah hidup kita. Amin. Ada lemah lembut, jadi suami yang pemarah jadi lemah lembut. Ada Roh Kudus itu. Sabar, saudara-saudara. Penuh pengertian, damai sejahtera, pengendalian diri, kesetiaan, dan seterusnya. Saudara-saudariku yang terkasih, buah-buah Roh Kudus harus diungkapkan. Ada sukacita dalam hidup Anda. Kalau Anda ada sukacita, ada karya Roh Kudus disadari, Anda selalu bersukacita. Ingat lagunya toh? Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada saudara-saudara, bukan bila lagi, ada. Masalahnya Anda sadar atau tidak. Ini kata kuncinya. Sadar atau tidak. Masalah ada, saya tahu. Problem ada, saya mengerti saudara-saudariku yang terkasih. Meskipun Anda rajin novena, rajin ekaristi, dan lain sebagainya, kami juga para romo, rajin melayani umat dan lain sebagainya, bukan kami tanpa masalah. Tapi kalau Anda membuka sejarah gereja, perhatikan baik-baik. Justru gereja hidup, besar, kuat, mendalam karena masalah. Pada saat gereja enak, lihat zamannya Kaisar Konstantinus Agung, gereja Kristen kekristenan menjadi agama negara. Justru di situ umat secara iman loyo. Tapi lihat gereja di Cina, gereja di Jepang pada waktu itu, dan gereja di mana-mana belahan dunia, pada saat gereja ditindas, mengalami kesulitan, dihajar, dipersulit, romo-romo ditangkap, uskup-uskup ditangkap, disiksa, suster-suster semua. Tidak boleh misa, tidak boleh ini, tapi justru di situ gereja mengakar dan kuat. Perhatikan baik-baik. Saya katakan sekali lagi, kalau Anda mengalami kesulitan, saudara-saudariku, Anda sulit, Anda mengalami masalah berat, saya katakan sekali lagi, saya katakan dalam khotbah ini, berdoalah mohon Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus, kuatkanlah aku, keluargaku. Curahkanlah aku roh keberanian seperti yang terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari raya Pantekosta. Roh Kudus turun pada para murid. Itu terjadi pada diri Anda. Katakan itu, Tuhan, kuatkanlah aku. Tapi jangan berkata, Tuhan, singkirkanlah penderitaan ini. Kenapa? Kalau Anda mengatakan, Tuhan, kuatkanlah aku, Anda menjadi kuat, dan penderitaan itu lagi bukan lagi penderitaan. Ingat, pada saat Anda mohon kekuatan dari Roh Kudus, kekuatan dari Tuhan dalam penderitaan Anda, penderitaan itu, kesulitan itu, derita apapun, entah bangkrut, kesulitan ekonomi, penyakit, atau apa saja, saya katakan kepada Anda, bukan lagi penderitaan. Karena apa? Anda bisa melihat kekuatan salib dalam karya Roh Kudus dalam diri Anda. Pada saat Anda menyadari, Anda melihat penderitaan itu sebagai bagian memanggul salib. Ini kekuatan Roh Kudus. Amin, saudaraku. Ikuti saya. Tuhan, terima kasih Engkau memberi aku Roh Kudus. Tuhan, kuatkanlah aku agar aku mengerti salib hidupku. Suami,
Sekarang ada suami di rumah-rumah, pegang istrinya, katakan, istriku, aku mengasihimu. Mari kita tanggung bersama salib Kristus ini. Istrinya bilang begini, suamiku, aku setuju. Kita tanggung salib tanpa mengeluh. Katakan kepada anak, anak-anak, mari kita bersama-sama memanggul salib Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Pada saat Anda melakukan hal itu, perhatikan baik-baik, perhatikan baik-baik. Disitulah karunia-karunia Roh Kudus, kesabaran, cinta kasih, kelemah lembutan, kenali dan seterusnya ada dalam diri keluarga Anda. Amin saudaraku. Ada di dalam diri Anda. Jangan biarkan firman Tuhan hanya di otak, hanya di teori. Anda berdebat kesana kemari, tidak ada gunanya. Makanya saya paling sebel kalau di grup WA itu ribut-ribut gitu-gitu. Yang penting pelaksanaannya bagaimana. Lakukan yang terbaik. Orang sakit tolong, orang menderita tolong. Jangan banyak ngomong, tolong. Jangan biarkan otakmu dibikin untuk menghakimi orang. Ah, itu pengemis, itu bohong-bohongan, rekayasa. Meskipun benar-benar rekayasa, masalahnya mengapa engkau tidak menolongnya? Itu. Ah, itu tetanggaku tuh bohong, berkali-kali bohong, utang nggak bayar-bayar. Iya, masalahnya dia utang nggak bayar tuh bukan masalah kamu kan? Masalahmu, tugasmu menolong. Titik. Ah, itu romo paroki itu banyak teori. Romo paroki itu marah-marah. Itu urusan romo paroki. Tugasmu menolong romo paroki. Titik. Itu saudara-saudariku yang terkasih. Tugas Anda berbuat baik dan biarkan Roh Kudus terus-terus berkarya untuk membakar diri Anda untuk selalu berbuat baik. Titik. Amin. Tarana. Terus berbuat baik. Bila roh Allah ada di dalamku, aku kan menari seperti Daud menari. Ada roh Allah ada. Katakan ada roh Allah. Kalau istrinya menangis, anak menangis, tetangga temannya menangis, ada roh Allah ada. Roh Allah menguatkanmu dari dulu sampai sekarang. Amin saudara-saudaraku. Mari kita hening sejenak, menyadari karya Roh Kudus dalam kehidupan kita yang terus berhembus. Ingat, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di tempatmu, di tempatku, Roh Kudus berhembus. Saudara-saudara, mungkin Anda menangis, sedih, tapi menangislah di dalam Roh Kudus. Roh Kudus menguatkan Anda, saudara-saudara. Tuhan memberkati. Kita hening sejenak.